Selamat pagi sahabat petani alpukat. Ini alpukat yang kita sudah tanam 1 tahun 8 bulan. Ya, 1 tahun 8 bulan. Kita kemarin bibitnya bibit polybag ya, sambung pucuk. Sambung pucuknya kemarin masih kecil sekali. Baru umur sekitar 2 mingguan ya. Ini kemarin jenis Hawaii ya, ini Hawaii ya. Ini plastiknya udah kekecilan ini. Nah, ini Hawaii kita tempel lagi di sini aja biar jangan hilang jenisnya apa ya. Nah, ini lagi memasuki musim hujan ya, musim hujan, jadi mungkin kita akan tambah lagi nanti pemupukannya ya, karena di sini udah ada, kita lihat ranting-ranting kering. Nah, ini tingginya udah sekitar 2,5 ya, 2,5 meter lah ya. Dan pembentukan cabangnya memang sudah beberapa kali kita lakukan pemotongan tunas-tunas air seperti ini, yang menurut kita tidak terlalu bagus ya, tidak produktif dan mengarah ke arah dalam. Kita gunting saja untuk memaksimalkan yang lain. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhannya lumayan bagus ya teman-teman, dengan perawatan yang sebenarnya tidak terlalu maksimal. Tapi memang kita pemberian makanannya untuk pupuk itu 6 bulan sekali ya. Tetapi untuk organiknya kita buat penyiraman Jakaba itu sebulan sekali. Jakaba dan ekoenzim kita campur, kita mix. Nah, ini jenis Markus ya, Markus atau kendil ya. Ini sebenarnya terlalu apa ya, sinar matahari tidak lagi tembus ke dalam, jadi kita potong aja beberapa cabang yang kurang bagus ya, dan yang mengarah agak ke dalam agar sinar mataharinya tetap masuk ya ke dalam. Karena ini akan mempengaruhi juga pertumbuhan cabang-cabang yang lain ya. Ini memang di sini agak rimbun karena ada kayu-kayu lain di sini. Nah, yang seperti ini kita potong aja nih teman-teman, karena dia tidak akan maksimal kalau misalnya terlalu rimbun ya. Nah, ini mungkin karena kita ditanamnya di daerah ketinggian di atas 1000 ya, kita 1500 1000 di ketinggian 1256 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau biasanya untuk masa berbuahnya memang agak terlambat ya dibanding dengan ketika kita menanamnya di bawah 1000 meter ya, biasanya seperti itu yang kita pelajari. Untuk yang 1000 meter, di bawah 1000 meter di atas permukaan laut, biasanya itu dalam waktu 1,5 tahun kemungkinan sudah bisa berbuah. Tapi kalau kita di dataran tinggi biasanya itu lebih lama, apalagi jenis tertentu ya yang mungkin direkomendasikan untuk ditanam di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Itu akan lebih cepat.
karena untuk tanaman buah memang seperti itu ya. Nah, jadi ini pucuknya merah sekali di atas. Udah lama nggak hujan, jadi ini udah turun hujan, berarti sudah bisa kita tambah lagi pupuk kimianya ya. Ya cukup, yang penting sinar mataharinya sudah tembus ke dalam nih. Dan tunas-tunas yang kecil dan daun-daun yang tua kita potong saja. Biar nanti cabang-cabangnya juga ideal lah pertumbuhannya. Itu keluar semua tunasnya. Ini memang dari kecil sudah kita atur ya untuk pengaturan cabangnya. Kita batasi. Nah, kemarin ada 12 jenis ya yang kita tanam di sini sebagai uji coba apakah di ketinggian tanah kita atau daerah kita itu nanti maksimal berbuah ya. Ada seperti tadi kendil atau Markus, Hawaii ya, Hawaii, ada Long Moria kemarin, dan ada juga mentega madu, dan ada juga yang non seed ya, Columbus. Nanti coba kita lihat. Dan peluang kemarin kita coba, tetapi kita kemarin beli entres ya, entresnya, dan kita lihat sudah mulai berbuah, udah mulai berbuah sekali ya. Dalam arti kata masih banyak bunga semu, tetapi sudah kita lihat tadi sudah ada 3 biji sih buahnya ya, paling tidak itu dulu. Baru aligator, ada beberapa jenis, tapi sayang kemarin waktu penraktoran ada putus satu. Mungkin supir traktornya padahal bagus sekali nih, supir traktornya nggak ngelihat nih. Mudah-mudahan masih tumbuh nanti tunasnya, karena memang kita menanamnya di pinggir lahan ya. Pinggir lahan kita ini kemarin tergilas juga nih, tapi masih selamat karena mengarahnya ke sana. Ini aligator ya, nanti kita lihat. Kita pupukin lagi, kita tambah pupuknya karena tepat juga waktunya ya untuk penambahan pupuk. Nah, ini dia sahabat semuanya perkembangan dari alpukat yang ditanam di 1256 meter di atas permukaan laut, umur 1 tahun 8 bulan, yang bersumber dari bibit sambung pucuk ya, sambung pucuk dengan umur sambungannya kemarin 2 minggu persambungan. Ini tunas baru banyak nih, tapi akhirnya kuat juga ya. Memang ada beberapa kemarin yang tidak tumbuh karena pada saat penanaman itu medianya pecah, media polybagnya pecah ya. Jadi itu paling apa ya teman-teman, paling perlu dijaga pada saat kita penanaman awal. Apabila bibit kita dari polybag ya, akan sulit sekali kalau misalnya sudah pecah ya. Apalagi kita kemarin melakukan penanaman itu pada saat musim kemarau, sehingga kemarin ini pun kita sungkup ya teman-teman. Nah, ini Columbus, ini paling kecil bibitnya. Ini daunnya lebih runcing. Nah, ini memang direkomendasikan di bawah 1000 ya teman-teman. Ini pemotongan pucuk juga tetap kita lakukan agar dia lebih pendek ya, jangan terlalu tinggi. Jadi ini direkomendasikan di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau di lokasi kita yang 1000 ya, kemungkinan
kita belum tahu apakah bisa nanti berbuah atau tidak, makanya kita uji coba juga di sini yang tanpa biji. Kalau ini tanpa biji nih. Nah, ini kita potong aja yang tengah ini ya. Ini Mickey kalau nggak salah ya. Nah, ini pun kemarin cukup rumit juga penanganan awalnya ya, tapi sekarang kelihatannya sudah oke. Tapi percabangannya kurang bagus nih teman-teman, karena pengguntingan di awal itu kurang rapi ya. Nah, makanya kalau untuk alpukat itu sangat perlu ya sinar matahari, jangan terlalu terbatas ya, karena kita lihat di sini cabang sebelah sini karena ada pohon-pohon di sebelah sini dia tidak berkembang. Justru di atas dia sudah kelihatan rimbun. Cabangnya sudah tumbuh semua. Normal ya. Kalau yang sebelah sini tidak, tapi sebelah sana lumayan lah, karena mungkin di sana hanya ditanam jagung terus ya. Nah, ini 2 kaki. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Ada ranting yang kering. Justru kalah ya, kalaupun dibilang 2 batang, sebenarnya 3 kemarin ini, 3 kaki 3 gitu ya. Ya, kaki 3, tetapi 1 kakinya itu terputus atau terlepas sewaktu kita mungkin pada saat pengiriman ya ke sini, terlepas dia sehingga tinggal 2 kaki. Ini tumbuh tunas yang kuat juga di sini nih, di bawah nih. Kuat sekali. Kelihatan fikur nih. Nah, ini dia kakinya 2 nih di persambungan di bawah ini. Jadi ini ada 2 tembus ini teman-teman. Nah ya. Jadi 2 kaki, bukan lagi 3. Kalau kemarin pertamanya 3 ya. Jadi ada kemarin 3 kaki sebenarnya, hanya saja pada saat pengiriman di sininya terlepas, sehingga karena kita lihat juga sudah kering ya persambungannya, akhirnya kita buang yang satunya, karena itu pasti lokalan juga ya di bawahnya. Jadi tinggal 2 nih seperti ini. Cuma kalau dilihat di sini nggak jauh perbedaan ya, justru kalah kita lihat kalau dibanding dengan yang lain ya teman-teman, yang hanya 1 batang saja, tidak terlalu berpengaruh. Mau 2 kaki 3 kaki kita lihat nggak terlalu berpengaruh sih kalau kita lihat di sini ya. Ya, mau dari tingginya juga, mau dari rimbunnya juga tidak terlalu apa. Tapi kalau untuk makanannya sama aja sih, kita taruh pupuknya, setiap penambahan pupuk kita samakan semuanya. Nah, jadi tingginya hanya segini. Tapi memang ada batang baru, yang tunas baru yang bermunculan, mungkin sedikit ada terganggu juga di batang awalnya, kita tidak tahu, sehingga dia lebih cenderung ke arah sini nih. Ya, kalau ini kita lihat kuat sekali nih pertumbuhannya, rimbun. Nah, 1 tahun 8 bulan baru segini di daerah kita teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman ada juga yang katanya sudah berbuah ya. Ya, oke. Itu aja mungkin sahabat semuanya. Terima kasih. Salam tani, salam jua-jua.